Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa tamu taslim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wasahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala wa furuduhu sittatun ahaduha niyyatu wudu'in aw ada'i fardi wudu'in aw raf'i hadatsin li ghairi da'imi hadatsin hatta bil wudu'il mujaddadi aw at-taharati anhu aw at-taharati li nahwi sholati mimma la yubahu illa bil wudu'i aw istibahati muftaqirin ila wudu'in as-salati wa mashil mushafi wa la takfi niyyatu istibahati ma yundabu lahu al-wudu'u ka qira'atil qur'ani aw al-hadithi wa kadkhuli masjidin wa ziyarati qabrin. Wa furuduhu, fardunya wudu sittatun itu ada 6. Ahaduha yang pertama, niyatu wudu'in itu niat wudu. Au ada fardi wudu'in atau melaksanakan menunaikan fardunya wudu. Au raf'i hadatsin atau niat mengangkat hadas li ghairi da'imi hadatsin bagi selain orang yang sedang yang punya daim hadas. Hatta fil wudu'il mujaddadi, meskipun di dalam wudu yang mujaddad. Mujaddad itu yang diperbaharui. Awit taharati anhu atau niat suci dari hadas. Awit taharati li nahwi sholati atau niat bersuci untuk melaksanakan sholat. Mimma la yubahu illa bil wudu'i, dari sesuatu yang tidak diperbolehkan kecuali harus dengan wudu. Awis istibahati muftaqirin ila wudu'in, atau niat diperbolehkan melakukan sesuatu yang butuh kebawah wudu. As-sholati seperti sholat. Wa mashil mushafi dan memegang mushaf. Wala takfi niyatu istibahati ma yundabu lahul wudu, tidak cukup niat diperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang disunahkan berwudu. Qira'atil Qur'ani, sebagaimana membaca Al-Qur'an, awil hadithi atau membaca hadis. Wa kadkhuli masjidin, dan sebagaimana masuk masjid. Wa ziyarati qabrin, sebagaimana ziarah kubur. Nah, ini menjelaskan tentang rukun-rukunnya wudu. Nah, rukun-rukunnya wudu. Yang pertama adalah niat. Niat ini sebenarnya itu adalah keinginan atau keniatan daripada seseorang ketika berwudu, lalu kemudian menghadirkan keniatan tersebut di dalam hati. Jadi keinginan untuk melaksanakan ibadah yang dihadirkan di dalam hati bersamaan dengan ketika orang tersebut melakukan ibadah tersebut. Ini gambaran niat itu demikian. Lah, karena niat ini adalah sesuatu yang ada di dalam hati dan tidak bisa kita ketahui secara pasti, oleh karenanya fuqaha atau pakar fikih itu mencontohkan niat dengan berbagai macam lafaz. Nah, jadi lafaz-lafaz tadi seperti niat wudu, kemudian niat melaksanakan fardu wudu, kemudian niat untuk menghilangkan hadas,
kemudian niat untuk bersesuci dari hadas. Ini sebenarnya adalah redaksi yang memang dimunculkan oleh ahli fikih. Tujuannya adalah agar niat itu seolah-olah nyata dan bisa dipahami. Karena hakikat daripada niat, saya ulangi lagi, itu adalah di dalam hati. Maka ketika kita wudhu, sebenarnya kita tidak diharuskan untuk mengucapkan nawaitul wudhu. Tetapi ketika kita mulai mengusap muka, maka di situ terbesit di dalam hati kita kalau kita ingin berwudhu. Sebenarnya itu. Makanya ini sebenarnya ketika ulama itu membuat contoh nawaitul wudhu alirofil hadasi, nawaitul wudhu atau nawaitu fardot toharoti anil hadasi. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang justru menyulitkan. Karena hakikat niat itu sebenarnya sederhana sekali. Bahkan ada pendapat yang jauh lebih enak, yaitu pendapat yang pernah disampaikan oleh Izzuddin Ibn Salam. Jadi ketika orang itu sudah punya keniatan, saya ingin berwudu. Kemudian dia pergi ke kamar mandi, membuka keran. Ketika membasuh muka tanpa dia hitung niat, sebenarnya sudah dinyatakan cukup. Ya, ini ada pendapat ulama yang mengatakan demikian. Dan ini memang kalau menurut saya secara pribadi, ini pendapat yang paling praktis. Karena ketika kita itu berwudu, lalu di saat membasuh muka, lalu kita berusaha istighdharul qalbi, berusaha menghadirkan hati ke dalam ibadah yang sedang kita lakukan. Dengan membayangkan saya niat fardhu wudu, saya niat sholat, saya niat ini, itu adalah hal yang sangat-sangat menyulitkan. Tetapi itulah aturannya ahli fikih, memang demikian. Tetapi tadi saya katakan ada pendapat yang mengatakan ketika seseorang itu sudah berkeniatan untuk wudu, lalu kemudian dia itu tidak atau tidak terbesit ketika pertama kali membasuh muka, itu tidak menjadi masalah. Dan ini menurut saya adalah pendapat yang paling longgar dan sangat-sangat lentur sekali ya kalau kaitannya dengan orang-orang ini. Lalu kemudian niyatu wudu'in atau niyatu ada'i fardi wudu'in atau niyatu rafi hadasin li ghairi da'imil hadas walau fil wudu'il mujaddad atau niyatit taharati anhu. Ini hanya contoh di dalam talaffuz bin niyat. Jadi ketika talaffuz bin niyat nanti bisa nawaitul wudu'a li rafi hadasin atau nawaitu fardul wudu'i atau nawaitu taharata anil hadathi atau nawaitu taharata linahwi sholat atau nawaitu taharatan listibahati muftakirin ila wudu'in. Ini sebenarnya contoh-contoh redaksi yang bisa digunakan. Jadi ini untuk mendekatkan bahwasanya niat itu redaksinya semacam ini. Tetapi yang terpenting itu adalah terbesit di dalam hati ketika pertama kali mengusap muka. Dan itu adalah contoh-contohnya. Wal aslu fi wujubin niyati khabaru innamal a'malu bin niyat ay innama sihhatuha la kamaluha. Kemudian dalil wal aslu adapun dalil fi wujubin niyati di dalam kewajiban niat, khabaru innamal a'malu bin niyati itu hadis innamal a'malu bin niyat. Maksudnya innama sihhatuha, yaitu sesungguhnya sahnya suatu amal, sahnya suatu ibadah itu dengan niat. La kamaluha, bukan kamaluha. Artinya bukan kesempurnaan suatu ibadah itu dengan niat. Dasar yang dijadikan oleh ulama yang mengatakan bahwasanya niat itu adalah salah satu di antara fardhu wudu adalah hadis yang diriwayatkan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi hadis innamal a'malu bin niyat. Kalau hadis lengkapnya ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya meskipun hadis ini tergolong hadis ahad ya. Hadis ahad, hadis gharib, karena yang meriwayatkan itu adalah dari baginda Nabi hanya Umar. Lalu kemudian dari Umar itu hanya Alqamah. Dan dari Alqamah itu hanya Muhammad bin Ibrahim. Dari Muhammad bin Ibrahim itu hanya Yahya bin Ismail. Nah ini namanya hadis gharib.
Tetapi tetap ini bisa dijadikan argumentasi di dalam istinbatul ahkam. Ya, kalau hadis lengkapnya kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yanqihuha fa hijratuhu ala ma hajara ilaih. Ini maksudnya semacam ini. Lah, kemudian hadis ini innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal ibadah itu tergantung kepada niatnya. Lah, hadis ini lalu diberi pemahaman bahwasanya ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innamal a'malu, maksudnya adalah sesungguhnya sahnya suatu ibadah itu tergantung kepada niat. Kalau ibadah tersebut tidak didasari dengan niat, maka ini tidak bisa dikatakan sah secara fikih. Kalau ibadah didasari dengan niat, maka ini hukumnya sah secara fikih. Nah, ini jugalah ya, yang niat ini jugalah yang nanti menjadikan apakah ibadah itu dianggap ibadah haqiqatan indallah atau tidak dianggap haqiqatan indallah. Ketika seorang berwudu lalu dia berniat, maka wudu yang dilakukan seseorang itu termasuk nilai ibadah. Ketika dianggap ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka aktivitas wudu tersebut berhak untuk mendapatkan pahala kalau telah memenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi kalau kita wudu lalu kemudian kita tidak niat, maka wudu ini tidak masuk ke dalam kategori ibadah dan tidak berhak untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah nanti yang akan membedakan antara bentuk ibadah dan selain ibadah. Nah, kuncinya ada di dalam niat. La kamaluha, bukan kesempurnaannya. Ya, karena memang di dalam memahami hadis ini ada dua pemikiran. Ya, ini yang sering terkenal adalah pemikiran daripada mutakallimin sama fuqaha, yaitu dua madhab atau dua aliran di dalam usul fiqh atau di dalam teori istinbatul ahkam. Nah, kalau kalangan kita Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, mereka mengatakan innamal a'malu binniyat, ini maksudnya sesungguhnya sahnya suatu ibadah ini digantungkan kepada niat. Sehingga segala bentuk ibadah itu pasti harus diawali dengan niat. Oleh karenanya semua aktivitas ibadah rukun utamanya pasti niat. Ini kalau menurut Malik, Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah. Berbeda dengan Hanafiyah yang memahami hadis ini innamal a'malu ay innama kamalul a'mali binniyat. Bahwasanya kesempurnaan daripada ibadah itu didasarkan dengan niat. Artinya kalau orang melakukan ibadah kok tanpa niat, maka itu tetap dihukumi sah. Karena niat ini hanya mengarah kepada kesempurnaan pahala dari suatu ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Ini adalah pandangan daripada fuqaha atau madhab Hanafiyah. Tetapi juga ini nanti ada tafsil, ya. Tafsil itu maksudnya ada terperinci di dalam berbagai macam furu' fiqhiyah, tidak secara umum. Wa yajibu qarnuha 'inda awwali husli juz'in min wajhin. Dan wajib menyertakan niat bersamaan dengan membasuh bagian utama dari wajah. Ya, karena memang wudhu itu dimulai dari muka, maka niat ini disertakan ketika orang tersebut mulai membasuh muka. Jadi ketika ngambil air, taruh di muka, nah ketika sudah menempel, maka di sini terbesit di dalam hatinya nawaitu fardhol wudhu'i. Itu. Falau qaranaha bi asna'ihi kafa wa wajaba i'adatu husli ma sabaquha. Jika ini falau qaranaha, jika menyertakan niat bi asna'ihi di tengah-tengah proses pembasuhan muka, kafa maka dianggap cukup, wa wajaba i'adatu husli ma sabaquha,
namun wajib mengulangi membasuh sesuatu yang telah didahului oleh niat. Maksudnya kayak gini, ketika kita membasuh muka, di awal kita membasuh kita tidak niat, lalu ketika sampai pertengahan, misalkan baru sampai sini kita niat, maka yang menjadi iktibar adalah bagian ini ke bawah itu sudah dianggap membasuh, tapi yang di atas belum. Oleh karenanya kita wajib membasuh ke atas lagi. Lah oleh karenanya kan ketika membasuh muka itu kan ideal dimulai dari atas, semacam ini. Namun terkadang untuk mengantisipasi bahwasanya niat itu bisa jadi berada di tengah-tengah, bisa kita ulangi membasuh dari atas lagi. Jadi meratakan basuhan ke atas. Nah, itu juga adalah solusi supaya nanti ketika kita itu ternyata iktiron niatnya itu di tengah, maka bagian yang tadi pertama kali dibasuh itu bisa kebasuh lagi. Nah, ini adalah cara supaya kita itu nanti niatnya itu bisa menyeluruh. Meskipun mulai dari tengah, nanti kalau diputar semacam itu, keyakinan kita bahwasanya niat ini bersamaan dengan bagian pertama kali yang kita basuh itu akan menjadi semakin kuat. Wala yakfi qarnuha bima qablahu haitsu lam yastashibha ila husli syai'in minhu. Dan tidak cukup menyertakan niat dengan anggota yang kita basuh sebelum niat. Misalkan kita berwudu, tetapi niatnya ketika kita ngambil air, nawaitul wudu'a. Ketika itu kemudian kita membasuh muka, maka ini tidak dianggap cukup. Kecuali ketika kita menyertakan niat tersebut sampai kita membasuh muka. Contoh misalkan ketika kita ngambil air wudhu, ya, lalu kemudian kita niat di dalam hati nawaitul wudhu'a, tetapi niat ini nawaitul wudhu'a ini terus berlanjut sampai kita itu membasuh muka. Kalau semacam itu tidak masalah. Yang bermasalah ketika ngambil air kita niat, tetapi niat itu selesai, sedangkan setelah niat selesai kita baru membasuh muka. Ini yang tidak dianggap cukup kalau memakai pendapat yang muktamad, kecuali kalau memakai pendapat orang yang mengatakan niat itu cukup di awal meskipun tidak bersamaan dengan kita membasuh muka. Dan yang mengatakan itu Izzuddin bin Abdus Salam ini adalah dari kalangan Syafi'iyah juga, kecuali kalau semacam itu. Wa ma qaranaha huwa awwaluhu. Lah anggota yang nanti dibasuh bersamaan dengan niat itu dianggap sebagai awal daripada anggota yang dibasuh. Maksudnya semacam ini. Kalau tadi kita niat membasuh muka, lalu kemudian kita niatnya ternyata misalkan di muka tidak niat, lalu kemudian kita basuhnya di tangan, maka tangan ini dianggap sebagai anggota yang pertama kali dibasuh. Dan kita harus kembali lagi membasuh muka. Jadi orang misalkan lupa niat di dalam berwudu ketika membasuh muka, lalu dia itu ingat ketika membasuh kedua tangan. Ketika niatnya di saat membasuh kedua tangan, maka sah niatnya dan dianggap. Namun tangan ini adalah anggota yang pertama kali dibasuh ketika dia melakukan prosesi wudu. Sedangkan rukun wudu juga harus ada tartib, maka dia harus kembali lagi membasuh muka. Sekarang ketika membasuh muka, tangan sudah dibasuh, kita lewati saja tidak. Tetapi kita berulang kali juga, kita juga harus mengulang membasuh tangan. Sebagaimana orang sholat. Orang sholat itu kan rukunnya berurutan. Misalkan ada orang setelah selesai membaca rukun Fatihah, lalu membaca surat sunnah, kemudian tanpa ruku sujud. Tanpa ruku sujud. Maka dia itu harus kembali lagi untuk mengerjakan ruku. Maka harus berdiri lagi lalu kemudian ruku. Nggak boleh dari sujud langsung ruku saja, nggak berdiri, tidak. Karena ruku ini harus diniati dari berdiri, lalu kemudian ketika berdiri memang benar turun untuk ruku. Kalau ada orang berdiri tiba-tiba sujud, maka dia harus balik berdiri lagi lalu ruku. Lalu ketika dia ruku kan sujud sudah dilakukan. Apa dia tidak perlu sujud lagi? Tidak. Ya, karena memang rukun di antara rukun sholat itu harus tartib sebagaimana di dalam prosesi berwudu. Ya, misalkan kita pertama kali berwudu lupa tiba-tiba langsung membasuh kaki, niat sah kakinya kebasuh.
Tetapi kita harus mengulang dari awal, mulai dari muka, kemudian beserta dengan urutan-urutan berikutnya sampai kepada membasuh kedua kaki. Ini karena memang ada tartib. Fatafutu sunnatul madmadati inin ghasala ma'ha syai'un minal wajhi kahumrati syafati ba'dan niyati. Oleh karenanya, karena memang anggota yang pertama kali dibasuh adalah anggota yang kebasuh bersamaan dengan niat, maka di situ madmadah ini kesunahannya menjadi hilang ketika kita madmadah kemudian niat, lalu bagian daripada kepala, bagian daripada muka itu kebasuh. Contoh misalkan kita madmadah, niatnya adalah niat wudhu. Ketika kita niat wudhu lalu kita berkumur-kumur, kumur-kumur ini kan kesunahan di dalam berwudhu. Ketika berkumur-kumur lalu kemudian ada anggota muka yang terkena air ketika kita madmadah, ketika kita berkumur-kumur, maka sejatinya kesunahan berkumur-kumur itu menjadi hilang. Kenapa? Karena ketika air itu mengenai anggota muka, maka itu sudah masuk kepada fardu, yaitu membasuh muka. Meskipun yang dibasuh itu baru sebagian, ini tinggal penyempurnaannya saja. Begitu pula istinsyak ketika memasukkan air ke hidung, ya, ataupun kesunahan membasuh kedua telapak tangan, lalu tanpa disengaja kita membasuh muka, maka ini nanti kesunahan-kesunahan ini menjadi hilang. Ya. Ketika berwudu itu kan idealnya itu kan kesunahan-kesunahan yang ada itu kan diikut sertakan, karena ini nanti akan memberikan nilai tersendiri di dalam kualitas ibadahnya, artinya pahalanya lebih. Namun kalau memang tidak bisa dilakukan dan tidak memungkinkan untuk disatukan, maka sebaiknya harus dilakukan secara terpisah. Oleh karenanya musannif di sini mengatakan, fal aula ayyufarriqan niyata fi ayyanwiya inda kullin min ghuslil kaffaini wal madmadati wal istinsyaqi sunnatal wudu'i thumma fardul wudu'i inda ghuslil wajhi. Oleh karenanya supaya keutamaan berkumur-kumur, lalu keutamaan membersihkan hidung atau istinsyak, lalu keutamaan membasuh kedua telapak tangan itu kita dapat kesunahan dengan sendiri tanpa harus masuk ke dalam kesunahan yang lain, maka disunahkan kita niatnya dipisah-pisah. Maka ketika berkumur-kumur kita niat sunnah wudhu. Ketika kita menghirup air ke hidung maka disunahkan sunnah wudhu. Ketika kita membasuh kedua telapak tangan kita juga disunahkan untuk sunnah wudhu. Jadi niat kesunahan wudhu. Ini kalau dilakukan secara terpisah-pisah. Baru kemudian setelah itu niat fardu wudhu, kemudian dilanjutkan dengan membasuh muka. Hatta la tafuta fadilatus tishabin niyati min awwalihi, sehingga keutamaan untuk menyertakan niat dari awal kita melakukan prosesi wudhu itu tetap kita dapatkan. Wa fadilatul madmadati wal istinsyaqi ma'al sisali humrati syabaqati. Dan juga kesunahan ini nanti juga akan didapatkan ketika kita itu berkumur-kumur dan lain sebagainya. Ini masing-masing ada keutamaannya. Ini yang kaitannya dengan niat. Jadi niat itu sederhana, cukup terbesit di dalam hati ketika kita pertama kali melakukan prosesi ibadah. Dalam hal ini adalah wudhu, yaitu ketika kita membasuh muka, maka di situ harus terbesit kalau kita itu niat berwudhu. Ya, jadi terbesit nawaitul wudhu alirab ila hadasi. Saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadas. Ya, itu saja sudah cukup. Jadi ketika pertama kali membasuh muka kita harus ada itu ya tadi menghadirkan niat wudhu. Nah ini simpelnya demikian. Wathaniha aisani furudil wudhu'i haslud dhahiri wajhihi li ayati fahsilu wujuhakum al-maidah. Wa huwa tulan ma baina manabiti sya'ri ra'sihi ghaliban wa tahta muntahal lahyaihi bi fathil lam wa huwa minal wajhi duna ma tahtahu. Maksudnya kayak gini. Rukun yang kedua atau fardunya wudhu yang kedua adalah membasuh bagian luar daripada wajah atau muka. Hal ini didasarkan ayat
faghsilu wujuhakum. Ya, ini adalah kesempurnaan ayat daripada surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Yaitu baru kemudian famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Lah ini ayatnya ya, yang mendasari kenapa wajib membasuh muka. Wa huwa tulan, adapun batasan muka tulan panjangnya. Jadi kalau panjang di dalam fikih itu nanti ngukurnya itu dari atas ke bawah, ini panjang. Kalau dari sini itu nanti namanya lebar. Ya, ini ada aturan mainnya, mana saja yang harus dibasuh. Nah, lebarnya atau panjangnya itu adalah anggota baina manabiti sya'ri ra'sihi, antara tempat tumbuhnya rambut kepala, ghaliban secara umum. Jadi ini batasannya. Karena batasan rambut kepala tumbuh ini kan di sini secara umum. Kita berarti standarnya adalah orang umum, bukan orang yang kadang-kadang rambutnya itu sampai tumbuh ke jidat. Tetapi tetap di sini secara umum. Ini batasan paling atas. Wa tahta muntaha lahyaihi, dan bagian bawah lahyain. Lahyain ini adalah kedua tulang ini, di mana di atas dua tulang tersebut tumbuh gigi-gigi. Ini namanya lahyain. Ini batasan muka. Jadi ini bukan termasuk muka, atau leher bukan termasuk muka, tapi batasannya ini. Ini bagian bawah, bagian atasnya adalah ini. Nah, bahwa minal wajhi duna ma tahtahu. Sedangkan lahyain ini yaitu tempat tumbuhnya gigi, itu termasuk bagian daripada muka, bukan sesuatu yang berada di bawah lahyain. Ini bukan termasuk bagian daripada muka. Ya, atau dalam bahasa kita itu kan secara umum ketika kita mau natap orang dari depan, maka bagian yang paling terlihat oleh mata kita itu sebenarnya adalah bagian wajah. Ketika kita menatap orang atau ngobrol orang dari depan, maka bagian yang nampak di depan kita itu adalah bagian daripada wajah. Sementara bagian yang tidak nampak di depan kita, maka itu bukan termasuk bagian daripada wajah. Wa sya'rin nabiti ala ma tahtahu, dan juga bukan rambut yang tumbuh di bawah daripada selain ya, atau rambut yang tumbuh di sini misalkan. Ini nanti beda lagi kasusnya kalau jenggot, rambut yang tumbuh di sini misalkan. Nah, kalau orang Arab itu kan memiliki bewok itu terkadang sampai mendekati leher. Nah, itu juga termasuk bukan bagian daripada wajah. Wa'arodon, dan lebarnya ma baina udunaihi, anggota yang berada di antara kedua telinga. Ini bagian lebarnya, ini adalah ini. Nih, jadi semacam ini, wajah ini garisnya ini. Ini wajah. Sampai atas ini adalah bagian daripada wajah itu. Wa yajibu huslu sya'ril wajhi min hudbin, dan juga wajib membasuh rambut yang ada di area muka, min hudbin, yang berupa bulu mata. Ya, bulu mata itu ini ya, yang ada di kelopak mata itu, min hudbin. Wa hajibin, dan alis. Wa syaribin, dan jenggot. Wa anafati, wa anfakotin, dan anfakoh. Anfakoh itu rambut yang tumbuh di sini. Ini namanya anfakoh. Kalau orang dulu itu mengatakan rambut rawis ya, tapi kalau bahasa fikihnya itu anfakoh itu di sini. Kalau ini namanya syarib, ya, jenggot, kumis, ya syarib. Kalau ini namanya anfakoh. Nah, kalau ini namanya lihya. Kalau tulangnya namanya lahya. Nah, jadi lihya ini bahasa-bahasa yang disebut. Kemudian kalau hajib ini hajib. Kemudian kalau hudbun itu rambut yang ada di kepala. Nanti kalau ini namanya idhar. Di bawahnya lagi namanya arid. Kemudian nanti di sini namanya nas'ah, ya, tempilingan nih, nas'ah ini. Kemudian di atasnya lagi ini namanya humam. Nah, kemudian kalau ini namanya jabhah. Kalau rambut yang di atas namanya nasyah. Itu bahasa Arab itu batasannya semacam itu. Wahia mana bata? Walihyatin, dan jenggot. Wahia yang dimaksud dengan jenggot mana bata ala zakoni, yaitu rambut yang tumbuh pada ini zakon.
dagu. Wa huwa mujtama'ul lahyaini, yaitu tempat kumpulnya dua lahya. Lahya ini tulang kanan, tulang kiri namanya lahya. Yang dimana di atas tulang tersebut tumbuh gigi yang ada pada manusia. Wa idzarin wa hiya ma nabata 'alal admil muhadilil udhuni, dan juga bagi ini godek ini ya. Yaitu rambut yang tumbuh pada tulang yang lurus atau yang melurusi atau yang segaris dengan telinga ya ini. Nanti di bawahnya ini namanya arid. Kalau di sini namanya izar. Aizar. Ini namanya arid, nanti di bawahnya pewok. Nah, itu namanya arid. Itu juga wajib dibasuh ya. Wa aridin, dan pewok lah. Wa huwa man hatta anhu ilal lahyati, yaitu rambut yang turun ke bawah dari bagian izar ilal lihyati atau ilal lahyati sampai lahya. Jadi rambut yang di sini namanya arid, di atasnya namanya izar. Nanti yang di sini namanya humam. Ya, ini namanya hajib, hudbun, syaribun, anfaqotun, kemudian di sini namanya lihyatun. Nah ini semuanya harus dibasuh ketika berada di bagian muka. Nah hanya nanti perbedaannya ketika tebal dan tipis, ini nanti dibedakan. Jadi kesimpulannya, rukun wudhu yang kedua itu adalah membasuh muka, di mana batasan muka ya panjangnya itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut sampai kepada tulang lehya atau tulang jenggot yang ada di sini. Kemudian lebarnya itu di antara dua telinga. Serta wajib membasuh setiap rambut yang tumbuh di area wajah, yang meliputi ya rambut alis dan lain sebagainya. Ini wajib semuanya. Wa minal wajhi humratus syafataini, dan di antara daripada wajah adalah bagian merahnya bibir. Ini termasuk adalah bagian wajhun. Jadi orang ketika bibir itu dalam keadaan normal, lalu ini bagian yang sedikit kemerah-merahan, bagian luar yang kelihatan, ini juga termasuk bagian daripada wajah bagian luar yang wajib dibasuh. Adapun mulut bagian dalam itu bukan termasuk daripada bagian wajah, sehingga tidak wajib dibasuh. Wa maudi'ul humami, dan tempat humam. Wa huwa ma nabata alaihi sya'ru minal jabhati, yaitu tempat yang mana di situ ditumbuhi rambut dari jabhah. Ini jari jidak ini. Jadi dimaksud adalah ini nih rambut-rambut tipis ini. Rambut-rambut tipis yang ada di sekitar kepala ini. Ini namanya humam. Duna mahallit tahdzibi alal asahi, bukan tempat tahdib. Tempat tahdib itu ini nih. Nah ini. Ini namanya tempat tahdib. Kalau ini bukan termasuk wajah ini ya. Biasanya kalau orang sudah botak itu kan kelihatan sekali. Nah ini namanya tempat tahdib. Karena tahdib itu adalah pembersihan ya. Karena dulu orang-orang Arab itu, terutama kaum wanitanya itu sangat suka membersihkan rambut yang ada di area sini. Karena orang Arab itu ketika mukanya itu terlihat lebar, maka itu menjadi suatu kebanggaan. Ya bahkan orang itu dinilai tampan atau cantik itu ketika mukanya itu lebar. Nah itu adalah seleranya orang Arab memang demikian sejak dahulu. Oleh karenanya biasanya ini tempat ini rambut yang ada di daerah sini itu dibersihkan. Ya kalau orang Indonesia kan itu dianggap cunong ya, sehingga itu kelihatannya itu sudah berumur. Pengennya rambutnya itu ya ada semuanya komplit. Alal asahi, menurut pendapat yang lebih kuat. Wa huwa ma nabata alaihi sya'rul khafifu baina ibtida'il idari wan nas'ati duna watatil uduni, yaitu adalah rambut yang tumbuh antara permulaan idar dan nas'ah. Ini tadi saya katakan ini yang di sini ini, sini kemudian ke sini. Kalau humam ini tipis sini. Ini memang batasannya tipis-tipis sekali, ribet ini. Wan nas'ataini, dan juga bukan termasuk nas'atain. Wa huma bayadani yaktanifanin nasiyata, yaitu anggota yang bersih yang meliputi nasiyah. Ini juga sebenarnya di sini ini. Nah ini yang jadi pertanyaan, nas'ah itu ini atau ini? Sebenarnya nas'ah ini. Jadi
Jadi ini kan ada rambut, biasanya kan di sini. Nah di belakang rambut ini namanya nas'ah. Kalau dalam bahasa kita itu tempilingan gitu. Maka ketika berwudu kan posisi tangan kan di sini nanti. Ketika mengusap sebagian rambut kepala. Wa mawdi'us sholai dan tempat sholat. Wa huwa ma bainahuma idan hasara anhu sa'ru. Yaitu anggota di antara nas'aten ketika rambut tersebut menjadi hilang. Ya inti daripada ini termasuk di antara bagian wajah itu adalah anggota-anggota yang berada di sini ini. Garis ini juga termasuk bagian daripada wajah. Nah, ini. Nah, kalau semat ini keluar ini tidak termasuk bagian daripada muka sehingga itu tidak wajib dibasuh ketika berwudu. Wa yusannu haslu kullu ma qila innahu laisa minal wajhi. Disunahkan membasuh segala sesuatu yang menurut sebagian ulama itu termasuk bukan daripada wajah. Karena ini keluar daripada pendapat ulama. Kalau dalam teori kaidah fikih ini namanya khurujan minal khilaf. Karena al-khuruj minal khilaf mustahab. Jadi ada orang yang mengatakan tadi, di antaranya adalah ini ya, ada orang yang mengatakan nas'ah ini yang di sini ini termasuk bagian daripada muka. Ada orang yang mengatakan itu bukan bagian daripada muka. Makanya tadi musannif mengatakan menurut pendapat yang asoh. Nah oleh karena kesunahannya gimana? Ini tidak wajib dibasuh tetapi justru sunnah dibasuh. Karena tadi untuk menjauhi pandangan orang yang mengatakan itu termasuk bagian daripada muka sehingga wajib untuk dibasuh. Maka muncul pendapat tengah-tengah yaitu pendapat sunnah. Ini termasuk adalah bentuk penerapan daripada kaidah al-khuruj minal khilaf mustahabun. Wa yajibu haslu dhahiri wa batini kullin minasyu'uris sabiqati wa in kathuba linutratil kathafati fiha atau linutratil kathafati fiha. Maka wajib membasuh bagian luar dan bagian dalam segala sesuatu yang ada di area muka, termasuk adalah rambut-rambut yang ada di area muka. Wa in kathuba meskipun itu tebal. Kenapa alasannya linutratil kathafati fihi? Karena memang jarang sekali rambut-rambut yang ada di area muka itu tebal. Nah, alis tebal itu jarang, bulu mata tebal itu jarang, bewok tebal itu jarang, godek tebal itu jarang, kumis tebal itu juga jarang. Karena umumnya standar ini. Jadi ini teorinya adalah teori standar. Dan itu semuanya wajib dibasuh bagian luar dan bagian dalamnya. Maksudnya bagian yang dalamnya itu adalah ini ya, yang ada di sela-sela ketika rambut itu tumbuh. Maka idealnya itu yang punya tebal ya ditipisi. Nah, termasuk adalah bagian kumis ini. Ketika kumis itu sekiranya air tidak masuk ke dalam, maka bagusnya itu ditipisi. Itu semuanya wajib dibasuh. Wal qatifu ma lam tura al basharatu min khilalihi fi majlis at-takhatub 'urfan. Standar apakah rambut tersebut yang ada di area muka itu dikatakan tebal atau tipis, itu nanti standarnya adalah ketika kulit tersebut tidak bisa dilihat oleh seseorang dengan jarak majlisut takhatub. Ulama itu mengatakan kalau majlisut takhatub itu adalah 3 dhira. Ya, kalau 3 dhira itu berarti kisaran sekitar 1,5 meter lah itu. Jadi kalau majlisut takhatub orang ngobrol itu biasanya dengan jarak 1,5 meter. Ini biasanya ya. Biasanya normalnya. Tetapi ini kan hanya perkira-kiraan saja. Makanya bahasanya di sini urfan. Nah, ketika urfan itu karena memang nggak ada batasannya dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teori fikih kan kayak gini. Segala sesuatu yang ada batasannya di dalam nas Al-Quran, maka jelas yang dipakai adalah batasan nas Al-Quran. Contoh misalkan, ya had atau sanksi bagi orang yang minum minuman keras itu 40 kali jilidan. Ini dijelaskan di dalam hadis Nabi, maka itu jelas. Nah, atau sesuatu yang tidak ada batasannya ya, di dalam Al-Quran tadi, atau sesuatu yang tidak ada batasannya di dalam hadis. Ya. Kalau nggak ada batasannya di dalam hadis, maka kita kembalikannya ke uruf. Uruf ini lebih kembali kepada tradisi yang ada di kalangan masyarakat dan ini telah berlalu secara terus-menerus. Sehingga orang itu mengatakan kalau hal itu layak ataupun tidak layak. Ini namanya uruf. Nah, makanya ketika jarak ngobrol itu dibuat normal oleh ulama di saat itu ya kisaran 1,5 meter itu sudah jarak ngobrol orang normal. Tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu
jauh. Maka ketika jarak segitu dengan orang yang memiliki penglihatan normal, lalu kemudian bagian bawah yang ada di rambut ini tidak terlihatan, maka itu tetap dihukumi kathib, namanya rambut yang tebal, dan itu juga wajib dibasuh. Wa yajibu huslu ma la yatahaqqaqu huslu jami'ihi illa bi huslihi li'anna ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Dan juga wajib membasuh sesuatu yang mana segala kewajiban itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan membasuh tersebut. Kenapa? Karena sesuatu yang mana hal yang wajib tidak sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka itu hukumnya wajib. Ini kaidah. Maksudnya semacam ini. Ketika membasuh muka, kita kan harus membasuh bagian pinggir ini. Lah, bagian yang ada di dekat daripada bagian-bagian yang merupakan bagian muka, misalkan ketika membasuh lahya, maka di sini kan ada anggota sedikit bagian belakang. Apakah itu wajib dibasuh? Itu wajib dibasuh. Karena muka tidak bisa sempurna kecuali dengan membasuh bagian yang ada di dekatnya. Ini kalau dalam bahasa fikihnya namanya italatul hurrah. Italatul hurrah. Ini juga hukumnya wajib. Kemudian ketika membasuh tangan itu kan harus sampai kepada siku. Ini batas terakhir. Maka idealnya adalah kita membasuh lebih panjang lagi sampai mendekati kepada ini anggota ini, adud. Kemudian penambahan ini hukumnya wajib. Begitu pula di dalam kaki yang batasannya itu adalah kedua mata kaki, maka kita membasuhnya sedikit lebih atas lagi. Karena ini untuk menyempurnakan wajib. Sesuatu yang mana suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka itu juga hukumnya wajib. Ini kalau di dalam tangan sama kaki, ini dalam bahasa fikih sering disebut dengan tahjil. Wa thalithuha ghuslu yadaini min kaffaihi wa dira'aihi bi kulli mirfaqin li ayatin. Yang ketiga juga wajib membasuh kedua tangan beserta dengan kedua telapak tangan dan juga beserta dengan ini, diro ini. Ya, bi kulli mirfaqin, dengan semua mirfaq. Ini mirfaq siku. Dan ini harus lebih daripada ukuran wajib, makanya lebih ke atas sedikit. Karena ini ayatnya itu kan fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila. Kalau ila itu sebenarnya batas terakhir itu sudah cukup. Karena sesuatu yang setelah ila itu tidak masuk, maka mirfaq itu tidak masuk. Lalu kenapa di atas mirfaq atau mirfaq itu harus dibasuh sampai sepenuhnya? Ini karena masuk kaidah ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Ini sebagai penyempurna. Dalil ayati karena didasari oleh ayat Al-Qur'an tadi. Wa yajibu huslu jami'i ma fi mahallil fardi min sya'rin wa dhufrin wa intola. Dan juga wajib membasuh segala sesuatu yang ada di atas anggota tangan. Termasuk adalah rambut-rambut yang ada di tangan ataupun kuku yang dianggap panjang. Ya, wa intola. Ataupun rambut meskipun panjang selagi itu berada di dalam anggota fardu, baik tangan ataupun kaki, maka itu juga wajib dibasuh. Far'un law nasiya lum'atan fanhasalat fi tathlithin aw i'adati wudu'in linisyanin lahu la tajdidin wa ihtiyatin ajza'ahu. Kalau ada orang lupa ketika membasuh sesuatu, ada sebagian kecil anggota atau sebagian kecil kulit yang tidak terbasuh. Masalah kayak gini. Ketika kita membasuh muka, maka ada bagian yang tidak terbasuh. Misalkan itu hanya bulatan kecil di dalam pipi kita. Ketika kita membasuh tangan, lalu ada bagian anggota tangan yang belum kita terbasuh. Lalu itu terbasuh ketika kita itu mengulang yang kedua kali atau ketiga kali. Ya, mengulang kedua kali atau ketiga kali. Atau kebasuh ketika kita berwudu, tetapi wudu yang i'adah atau wudu yang tajdid, wudu yang i'adah. La tajdidin wa ihtiyatin, bukan wudu yang tajdid atau wudu ikhtiyat. Maka ketika itu terbasuh semuanya tercukupi. Hanya saja nanti nilainya beda. Kalau kebasuhnya di wudu yang ketiga, maka berarti sunnah taslis kita hilang. Karena tadi yang pertama itu tidak didapatkan. Ini maksud daripada far'un. Tanggung ini dua lagi ya. Warabi'uha masku ba'di ra'sihi kan nas'ati wal bayadil lati wara'al udhuni
basyarin aw sya'rin fi haddihi. Yang keempat daripada fardunya wudu adalah mengusap sebagian kepala. Ingat ya, ini yang wajib itu adalah mengusap sebagian kepala. Kalau mengusap itu cukup dengan tangan basah atau cukup dengan kain basah. Tetapi ketika membasuh itu memang harus ada aliran air. Makanya kewajiban membasuh muka, membasuh sebagian kepala itu cukup dengan tangan basah. Kita basahi tangan lalu kemudian kita tempelkan di sini. Ini sudah cukup. Tidak mesti harus ada airnya. Karena yang diwajibkan itu adalah mengusap sebagian kepala. Termasuk adalah sesuatu yang ada di lingkungan kepala seperti nas'ah ini, tembilingan, wal bayadil ladzi wara'al udhuni. Termasuk adalah bagian yang ada di belakang telinga. Ini juga nggak jadi masalah, ini putih-putih. Ini hukumnya sunnah ya. Kalau musab sebagian kepala ini juga termasuk bagian daripada kepala karena batasan muka itu adalah dari telinga ke depan, maka di belakang telinga selain wajah maka itu termasuk bagian daripada kepala sampai ke belakang selain unuk itu juga termasuk bagian daripada kepala, baik itu berupa rambut ataupun berupa kulit fi haddihi selagi berada di dalam batasan kepala, walau ba'da sya'ratin wahidatin, meskipun itu hanya sebagian rambut atau setengah daripada satu helai rambut. Karena kewajiban di dalam membasuh muka itu, mengusap sebagian kepala itu, pilihannya mengusap rambut atau mengusap kulit rambut kepala. Ya. Atau mengusap salah satu di antara rambut yang ada di area kepala, itu sudah dianggap cukup. Nanti saya jelaskan analoginya. Ya, li ayati karena ayat yang tadi telah disebutkan yaitu famsahu biwujuhikum. Nanti ya, famsahu biwujuhikum. Qala al-Bahawi, Imam Bahawi mengatakan, yambahi alla yujzi'a aqallu min qadrin nasiyati. Ya, selayaknya itu tidak dianggap cukup ketika mengusap kurang dari ukuran nasiyah. Wa hiya ma bainan nas'ataini, yaitu anggota atau wilayah yang ada di antara dua nas'atain atau tempilingan. Ini nasiyah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yamsah aqalla minha. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengusap kurang dari ukuran nas'atain, ukuran daripada ubun-ubun. Wa huwa riwayatun an Abi Hanifah. Ini adalah satu riwayat dari mazhabnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, wal masyhuru anhu wujubu mashir rubu'i. Yang wajib daripada madhabnya Imam Abu Hanifah itu adalah wajib mengusap seperempat kepala. Kalau dalam fikih Syafi'i itu yang wajib itu adalah mengusap sebagian kepala, itu kan terjemahnya. Tetapi kalau di dalam fikih Syafi'i itu yang wajib itu adalah mengusap rambut atau kulit yang ada di wilayah kepala, meskipun satu helai rambut. Ataupun dengan satu jari cukup. Kita wudhu dengan satu jari di sini. Itu sudah cukup. Ini kalau madhab Syafi'i. Karena ini ayatnya adalah ya misalnya ya ayyuhalladzina amatu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Jadi memang pokok permasalahannya itu ketika kita memahami wamsahu biru'usikum. Andai kata Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan wamsahu ru'usakum, maka ulama sepakat kalau yang wajib diusap itu adalah seluruh kepala. Dan ini adalah madhabnya Malik. Karena Imam Malik memahami kalau ba di sini adalah huruf tambahan. Sehingga seolah-olah Allah mengatakan wamsahu ru'usakum. Tetapi Imam Syafi'i itu tidak. Ketika mengatakan wamsahu biru'usikum, maka ba ini dianggap sebagai takdiyah. Ya, enggak, ini hanya pantas-pantas saja. Karena ini bisa wamsahu ru'usakum, wamsahu biru'usikum. Maka ketika memahami ayat wamsahu, maka Imam Syafi'i menganalogikan yang penting itu adalah membasuh. Kalau dalam bahasa fikihnya, selagi itu dikatakan membasuh, maka secara bahasa itu cukup. Dan membasuh itu tidak mesti harus semua, atau tidak mesti harus dengan telapak tangan. Yang penting itu adalah ketika salah satu di antara tangan kita yang basah itu menyentuh anggota kepala. Ini analoginya Imam Syafi'i demikian. Lalu kemudian kalau Imam Abu Hanifah, kenapa beliau justru mengatakan seperempat daripada anggota kepala? Karena beliau mengatakan wamsahu biru'usikum. Karena normalnya orang mengusap
itu dengan menggunakan tangan. Di mana ukuran tangan menurut Imam Abu Hanifah ini adalah 1/4 daripada bagian kepala. Ini telapak tangan ini ketika kita taruh di kepala ini adalah 1/4 daripada bagian kepala. Sehingga di situ Imam Abu Hanifah memahami bahwa kewajiban itu adalah rubu'ur ra'si. Dimanapun, bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian ini nggak jadi masalah. Tetapi yang utama adalah nasiyah. Bahkan pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bahawi. Imam Bahawi itu dari kalangan Syafi'iyah. Jadi intinya di sini di dalam membangsap sebagian kepala itu, kalau pandangan Syafi'iyah itu cukup dengan mengusap. Meskipun itu hanya 1 helai rambut selagi itu berada di lingkungan kepala. Kalau menurut Imam Malik ini harus semua rambut. Kalau menurut Imam Abu Hanifah 1/4 daripada bagian kepala. Karena tadi perbedaan di dalam memahami ayat. Makanya memahami ayat Al-Quran itu tidak bisa sembarangan. 1 huruf yang berbeda saja, hukum yang ditimbulkan itu atau hukum yang dihasilkan itu berbeda sekali. Wa khamisuha huslu rijlaini bi kulli ka'bin min kulli rijlin li ayatin. Kemudian yang kelima itu adalah membasuh kedua kaki beserta dengan kedua mata kakinya. Karena memang ini ayatnya ada ya, wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Jadi atopnya fasilu wujuhakum wa arjulakum. Maka kewajibannya adalah membasuh. Kemudian au mashu khuffaiha bi syurutihi, atau mengusap kedua khufnya. Ini nanti ketika orang memakai khuf ya. Ini maka syaratnya tidak mesti harus dilepas, lalu cukup diusap saja. Wa yajibu huslu batini thaqbin wa syaqqin, dan juga wajib membasuh bagian dalam daripada anggota yang mengalami retak-retak ataupun atau berlubang di area kaki. Ini adalah kewajiban yang keenam daripada wudhu, yaitu membasuh kedua kaki beserta dengan kedua mata kaki. Wallahu a'lam. Nah itu seputar tentang fardunya wudhu. Monggo barangkali ada yang ingin ditanyakan ya. Dari ibu dulu biasanya. Ini sekarang setelah kita lihat tadi di sini ada bahwa mana berkali berarti perempuan yang rambutnya panjang. Bahwa mana berkali berarti harus dibasuh juga, jangan dikebelakangkan rambutnya yang di ininya itu. Perempuan kan mayoritas perempuan rambutnya kan panjang kan. Nah ketika kan tadi mana berkali jadi yang tumbuh di sini perempuan yang rambutnya panjang itu ketika itu tidak boleh dikebelakangkan berarti. Yang itu tumbuhnya dari kepala atau memang yang gelawir dari sini? Kebanyakan dari sini, yang di sini. Di sini tumbuh. Nah, apa namanya? Iya, gudik ini ya. Jadi kebanyakan perempuan ketika saya lihat ketika wudhu ini dibelakangin rambutnya yang ada di sininya itu. Berarti mereka tidak sah. Karena di sini ada redaksinya mana beralih. Yang di sini ini yang harus dibasuh ini ya. Makanya tadi kan kebanyakan perempuan itu biasanya di sini ini dihilangkan ini. Yang biasanya di sini itu kan dihilangkan dikerok. Kalau rambut yang panjang yang dari sini ini, yang dari sini nih. Kalau yang dari sini ini nggak jadi masalah. Permasalahannya yang di sini ataupun rambut yang tumbuh di sini. Karena itu bagian daripada kepala, jadi memang harus basah. Ini kalau yang tumbuhnya dari sini kemudian ke bawah, itu bukan termasuk hadur rosi. Sebagaimana ketika rambut kepala panjang keriting, ketika ditarik itu ke depan, lalu kemudian kita sampai ke sini, ya maka itu selagi itu ditarik, maka bagian yang keluar daripada hadur rosi tidak dihukumi daripada rambut kepala. Nah makanya rambut perempuan itu yang ini yang kalau yang dari sini tumbuh ke bawah itu bukan termasuk bagian daripada muka, kecuali rambut yang memang tumbuh di sini. Nah ini beda lagi. Atau ada perempuan tapi berkumis, atau perempuan berjenggot, maka itu tetap wajib meskipun umumnya perempuan itu tidak memiliki jenggot.
Itu ada, itu redaksinya ada di kita kalau di anahnya ada kan. Termasuk adalah kalau perempuan berjenggot, perempuan berkumis, karena normalnya perempuannya tidak berjenggot dan berkumis. Nah terus lagi nih Ustaz, redaksi dalam ayat itu wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan di sini secara konteks maknanya ila ini kan tidak sampai ini kan tidak sampai. Iya, kalau ila itu misalkan ini ila guna, maka bagian sini tidak masuk. Tapi kalau hatta guna, maka bagian ini masuk. Kan redaksi ayat ilal, pakai ila bukan hatta au ma'al ka'bain. Iya betul. Justru itu bagaimana ini? Nah, karena tadi itu disempurnakan dengan malayatimul wajibu illa bihi bahwa wajibun. Makanya tadi saya jelaskan, ini sebenarnya kalau mau hitung-hitungan secara normal itu, ya sudah pokoknya itu kau itu mirfak nggak usah ikut karena ini batasnya ilah. Tetapi kan kalau untuk ikhtiyat, lah ini nanti kan ikhtiyat bisa jadi ini kebasuh beneran, bisa jadi enggak. Makanya ulama fikih bikin bijaknya termasuk juga telaah, termasuk juga ini siku harus dibasuh. Itu jadi ada dua dalil sebenarnya. Yang dari pertama itu redaksi ayat Al-Qur'an, kemudian yang kedua itu adalah kaidah fikih. Dan itu memang banyak sekali, termasuk adalah kaidah yang hari musyai biman silatihi. Ini juga termasuk adalah kaidah-kaidah yang kaitannya dengan ini. Dan ya begitu ya, ternyata fikih itu terkadang analoginya itu tidak harus tekstual sekali ternyata. Makanya ketika orang memahami hukum itu secara tekstual sekali, ini sebenarnya dia itu mempersulit diri sendiri. Jadi orang kalau tekstual banget itu sebenarnya mempersulit diri sendiri. Karena analoginya ulama itu, cara berpikirnya ulama zaman dulu itu ternyata cara pikir yang fleksibel sekali. Makanya ada istilah, ketika orang itu semakin paham fikih, maka keleluasaan itu akan semakin ada. Kalau dalam bahasa atau dalam bahasa guyonnya para kiai itu, uang nek paham fikih biasanya sholatnya katon ngawur. Kenapa? Karena dia paham betul. Ada yang mengatakan ini, Mam. Jadi dia rileks saja itu. Tetapi kalau orang yang tidak paham itu kan seolah-olah sholat itu dibikin kayak oh harus ini. Ini ada juga yang model semacam ini. Ini ada yang mengatakan demikian. Ya bukan berarti kalau paham fikih santai saja, tidak ya. Tetapi ada yang memang cara berpikirnya semacam itu ada di antara kita. Dan itu ya legal-legal saja menurut saya. Dan terus tadi niat wudhu saya lebih setuju ke Imam siapa itu tadi yang Izzuddin bin Abdus Salam. Itu pernah disebutkan di Qawaidul Ahkam. Memang itu dari kalangan Syafi'iyah juga. Ya meskipun kalau kita bicara di forum itu ya, waduh itu nggak ada di dalam kitab fikih. Ya, ini nggak ada di kitab. Soalnya ini Ustaz, ketika kita mengacu pada kitab yang sudah kita baca, kan yang sudah kita ketahui, itu kadang mereka itu ngambil wudhu menjadi was-was, kadang wudhunya sahabat tidak karena niat ini katanya. Iya betul. Karena kenapa? Mayoritas dari saya sendiri kadang untuk menghadirkan niat ketika wudhu ini sangat susah. Kadang-kadang lupa. Tapi kalau pakai pendapat Izzuddin bin Abdus Salam, ini saya pernah diberitahu sama guru saya, namanya saya Muhammad Ali Abdurrahman Al-Khatib. Beliau kan seorang mufti. Khalas ala madhaba ilai Izzuddin bin Abdus Salam. Khalas kullu syai' tamam. Muskilah itu semuanya hilang. Ini sangat ini, makanya saya itu terkadang tidak terlalu mempersoalkan sekali urusan niat itu. Karena ada ulama itu sudahlah itu jalan saja menurut pendapat mereka, insya Allah ibadahnya sah. Itu. Karena coba kita lihat ketika ada orang takdirnya karena ingin menghadirkan niat sampai takdirnya melewati batas horof kan Ustaz kan? Betul ya Mbak. Sampai 15 ini kan Allah sampai bahkan sampai batal itu takdirnya itu. Karena apa? Ingin menghadirkan niat. Berulang-ulang gitu ya, masuk dengan takbir yang pertama, keluar dengan takbir yang kedua, lokab baru marwah. Itu menjadikan fatal nanti itu. Justru ya itu. Jadi simpelnya buah Imam Abu Hanifah ya. Kalau urusan ibadah itu sebenarnya ya Allah Imam Abu Hanifah termasuk simpel sekali. Jadi memang analoginya itu memang main sekali. Tapi ini ya ada ini ya apa ya? Tidak semua hukum di dalam Imam Abu Hanifah itu ya simpel. Ada beberapa hukum yang berat. Kalau
Kalau ubudiyah itu memang Syafi'i terkenal berat. Tetapi kalau muamalah Syafi'i itu ketat sekali itu memang bab muamalah. Tetapi kalau muamalah itu sebenarnya yang paling tepat dan paling enak untuk diterapkan itu ya babnya Imam Abu Hanifah. Karena memang profesi beliau itu sebagai pedagang, jadi tahu betul di lapangan itu seperti apa. Dan makanya fikihnya Abu Hanifah kalau yang kaitannya dengan ini sangat fleksibel sekali. Ya, makanya kemarin jadi perdebatan di Rumah Sakit, yang bertanya itu pedagang gipsum. Nah, dia pasang gipsum di gereja. Nah, kan itu diperdebatkan. Saya mengeluarkan ibarat dari yang di apa namanya mengambil pendapat Imam Abu Hanifah, tidak terjadi masalah. Kita bukan karena apa, karena kerja. Jadi ini diperlukan. Ini sekarang saya bilang begitu. Ini kan hal yang sudah terjadi, bukan sebelum terjadi. Kalau sesuatu yang sudah terjadi, lalu kita carikan solusi. Maka jangan dibilang ini nanti problem nanti. Ini jadi bahis tapi yang solutif. Kayak jadinya kayak gue langsung sing duwe gue terima kasih mampir gue ninyong memang kok. Solutif sekali. Jadi sama pedagang juga solutif ya. Tapi itu ya memang betul dalilnya memang kayak gitu ya. Jangan lalu menjadi produk beliau nih ya. Ustaz tolong galiknya ke pendapat sing oleh kira-kiranya melakukan kayak gitu. Itu beda lagi gitu. Jadi ya memang muamalahnya Imam Hanifah ini sangat ringan. Betul. Imam Malik itu malah banyak tasyadudnya karena memang sih. Madhabnya Imam Malik itu karakter ke dalam hadisnya itu sangat kuat. Karena memang Imam dari hijrah waktu itu. Jadi karakter kepada hadisnya semakin kuat. Tetapi ketika kita mempelajari madhab Malik juga di dalam perkembangannya itu malah ya lentur juga Imam Malik. Karena Imam Malik itu diantara dalil yang paling bisa dipakai oleh kita diantara teori satu dariahnya itu yang langkah preventif itu juga sangat bagus. Bahkan ini malah dijadikan salah satu metodologi pengambilan hukum oleh ulama-ulama Syafi'iyah itu sendiri. Termasuk diantaranya Izzuddin bin Abdussalam juga. Kemudian kalau Imam Abu Hanifah kan teori orofnya itu yang paling ini. Imam Malik itu kan punya teori langkah satu zari'ah atau langkah preventif di mana segala sesuatu yang berpotensi untuk membahayakan maka itu hukumnya adalah sesuai dengan hasil yang akan ditimbulkan. Ini kan bagus sekali. Kemudian teori maslahatnya Imam Malik juga ini adalah bagus sekali. Dan ini dikembangkan betul ini di dalam pemikir-pemikir atau di dalam dunia pendidikan. Akademisi itu kan teori-teori maslahah itu yang sangat-sangat dikembangkan. Soalnya setelah saya kasih Ustaz, ketika mereka para pedagang contohnya dan kucing contohnya atau Gibson, mereka ketika orang beli mau tanya mau dipasang di gereja atau orang ngepin kan tidak mungkin loh Ustaz, banyak seperti itu kan gitu. Jadi ayo kita masalah muamalat. Kita kalau misalnya tidak ada solusi di mazhab Syafi'i kita pindah mazhab Imam Abu Hanifah. Karena ini sudah menjadi sudah jadi kebiasaan di kalangan masyarakat tentang muamalah kita jual beli dengan ini. Betul, kalau lihat Nabi juga dulu pernah menggadekan tiroknya kepada orang Yahudi itu pernah itu Nabi. Karena dia landasannya wala ta'awanu